Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam hormatku, salam santunku buat sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan mengkaji surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini selalu kita baca di saat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi tidak eloklah kita di dalam beragama dan bertuhan bila hanya tahu membacanya saja. Bila hanya tahu bacaannya saja, tak ubahnya seperti anak kecil yang lagi menyanyi. Tidak tahu maknanya apa-apa, pokoknya nyanyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian ini membawa berkah untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya di dalam sholat itu tujuannya kita bertemu dengan Allah. Di dalam sholat itulah kita berjumpa dengan Allah. Tujuannya demikian. Di dalam sholat itulah leburnya hawa nafsu dan nyatalah Allahnya. Tujuan sholat itu demikian. Jadi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah tempat mi'rajnya mukminin kepada Tuhannya. Yakni khusus untuk orang-orang yang beriman saja yang bisa mi'raj kepada Allah. Bagaimana orang yang dimaksud beriman itu? Yang dimaksud orang yang beriman itu adalah nyata di dalam hati manusia bahwa diri manusianya itu hanyalah makhluk. Seperti halnya makhluk yang lain. Tidak ada kuasanya sama sekali. Tidak ada hidupnya sama sekali. Tidak ada kuasanya sama sekali. Tidak ada daya upaya dan ikhtiarnya sama sekali. Wong manusia ini makhluk. Jadi hidup, kuasa dan daya upaya di dalam makhluknya itu semuanya adalah Sang Pencipta makhluk itu sendiri. Jadi inilah yang dimaksud orang-orang yang beriman kepada Allah. Yakni di hatinya sudah lengser kekuasaan raja dan singgah sananya hati, sudah lengser hawa nafsunya. Kembali dipersembahkan dengan rela dan ridho kepada yang berhak, kepada raja yang menciptakan manusia, kepada raja yang membimbing manusia, kepada raja yang mencukupi segala kebutuhan manusianya, raja yang menyayangi, mengasihi manusianya sejak dari tanah sampai menjadi sperma, hingga menjadi gumpalan daging sampai menjadi janin, hingga menjadi bayi yang suci sampai sekarang ini kan sama. Hidup yang sama, hidup yang tiada beda. Itulah raja di rajanya manusia, raja di rajanya alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mengkaji surat Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Jadi sebelum kita sholat, sebelum kita ibadah, sebelum kita ngapa-ngapain, sebelum kita beraktivitas di alam dunia itu, eloknya lah kita mengumandangkan bacaan ta'awudz ini. Jadi jangan asal baca saja, tidak tahu maknanya. Jadi jangan tahu maknanya saja, wajib tahu hakikat mutasabihatnya di dalamnya. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. Karena diri manusia kita ini makhluk yang tidak bisa beraktivitas, maka gumantunglah, maka berlindunglah kepada rajanya manusia, yakni sang pencipta manusia, yakni hidup inilah Allah. Aku berlindung kepada Allah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah, Raja di rajanya manusia dan seluruh alam semesta ini, sementara diri kita tidak mengenal siapa Allah itu? Jadi untuk berlindung kepada Allah, bila Allah kita jadikan tempat perlindungan, maka kita wajib tahu Allah dulu, kita wajib kenal Allah dulu, kita wajib bertemu Allah dulu. Maka jika kita sudah mengenal, maka bila kita sudah bertemu Allah, maka terlindungilah kita. Jadi kita berlindung harus tahu tempatnya dulu. Di mana sih tempatnya untuk berlindung itu? Sementara selama ini kita menggaung-gaungkan aku berlindung kepada Allah, yang mana Allahnya tidak tahu. Ini kan hati yang buta. Ini kan agama dan bertuhannya hanya angan-angan, hanya bayangan saja, tidak tahu makna hakikatnya beragama dan bertuhan di sisi Tuhannya. Yang ditahuinya hanyalah sekedar di sisi kemanusiaannya saja. Jadi yang disembah, jadi yang diabdi sesungguhnya bukan Allah di dalamnya, tapi menyembah manusia. Manusia dirinya sendiri dan manusia yang lainnya, karena ia ingin dilihat orang lain bahwa dirinya sudah memeluk suatu agama dan bertuhan. Maka dari itu kenalilah dulu Allah itu yang mana, agar kita selalu bisa berlindung kepada Allah di dalam meniti wat siratal mustaqim. Jadi wat siratal mustaqim itu bukan nanti, Mas Bro. Bukan nanti setelah badan ini sudah mati, Mas Bro. Jadi wat siratal mustaqim itu adanya ya saat ini. Bila badan sudah mati, sudah tiada pengakuannya, sudah tiada hidupnya, bagaimana mungkin bisa meniti wat siratal mustaqim? Jadi adanya wat siratal mustaqim itu ya sekarang ini. Apa sih wat siratal mustaqim itu? Wat siratal mustaqim itu adalah segala keadaan-keadaan, segala aktivitas-aktivitas apa saja yang kita lakukan selama ini. Yakni wat siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus menuju Tuhannya. Yakni hamba yang sudah mengenal Allah pasti bisa lurus perjalanannya di atas apapun yang ia kerjakan, di atas segala aktivitas apapun yang dikerjakannya, pasti jalannya lurus kepada Allah bagi manusia yang sudah mengenal Allah. Jadi intinya, siapakah manusia yang sudah mengenal Allah itu? Manusia yang sudah mengenal Allah itu hakikatnya adalah manusia yang sudah tidak mengenal kemanusiaannya. Hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi hawa nafsunya. Hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi hidup manusianya. Hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi
kuasa manusianya, hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi daya upaya manusianya, hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi ilmu manusianya, hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi pandangan manusianya, hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi pendengaran manusianya, hati manusia yang sudah tidak mengenal lagi kalam-kalam manusianya. Itu berarti kan manusianya sudah dibaiat, karena manusianya sudah tidak ada lagi. Inilah maksudnya manusia yang sudah bertuhan, manusia yang sudah beriman kepada Allah. Jika tidak demikian, nanti ketika syakaratul maut tiba, dilepas semua pengakuan-pengakuan manusianya, dibaiat siksa dan paksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah orang-orang yang beriman itu, yakni yang ada hanya Allah, yang berbuat hanya Allah, seperti halnya imannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, bukan kamu yang bisa melempar Muhammad, akulah yang melemparkannya. Muhammad, bukan kamu yang bisa memanah Muhammad, akulah yang memanahkannya. Muhammad, bukan kamu yang bisa membunuh Muhammad, akulah yang membunuhnya. Inilah hati yang bertauhid. Jadi tauhid yang begini inilah yang dibawa oleh seluruh para nabi dan seluruh para rasul dan seluruh wali-walinya Allah. Aulia Allah iman tauhid keadaan hatinya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di hatinya, daripada mentauhidkan, daripada mengesahkan diri hawa nafsunya di hatinya. Jadi iman tauhid inilah yang dimaksud hakikat iman tauhid yang original, seperti keadaan para nabi dan para rasul dahulu. Jadi iman yang seperti inilah yang dimaksud bertuhan itu. Jadi iman yang seperti inilah yang dimaksud beragama di sisi Allah. Jadi tinggal kita bagaimana kita beragama dan kita bertuhan, hanya di sisi hawa nafsu atau di sisi manusia atau di sisi Allah. Tinggal kita sendiri memilihnya. Kita berleha-leha menikmati dunia ini, apa kita mempersiapkan diri pulang ke akhirat. Akhirat akhir dari kekuasaan, akhir dari kerajaan hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan bacaan ta'awudz tadi. Jadi untuk berlindung kepada Allah, kita wajib tahu Allah dulu, wajib beriman kepada Allah dulu, wajib masuk Islam dulu, wajib menjadi mu'allaf dulu, yakni menyaksikan Allah tempatnya berlindung. Kemudian dilanjutkan minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ilustrasinya, logikanya begini. Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, sementara kita selama ini buta kepada siapa setan yang terkutuk itu sebenarnya? Kan muhal itu terjadi. Kita memohon perlindungan kepada Allah, tapi kita tidak tahu Allah yang bagaimana. Apakah Allah itu berbentuk? Allah yang bagaimana yang kita harapkan untuk melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk? Dan bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, sementara selama ini yang jadi setan yang terkutuknya adalah diri kita sendiri sebagai Tuhan penguasa hidup dan badan ini setannya. Nyata bukan? Jadi setan itu musuh-musuhmu yang nyata, bukan goib. Kata manusia setan itu goib, tapi kata Allah setan itu nyata. Siapakah setan yang terkutuk itu? Nyatanya manusianya yang berkuasa atas hatinya.
yakni masih berwalikan kepada hawa nafsunya daripada berwalikan kepada Tuhan yang menciptakannya. Jadi sekarang kita sudah tahu singgah sana musuh yang mana ternyata setan yang terkutuk itu adalah diri kita sendiri selama ini, yang merasa wujud di hati kita, yang merasa hidup di hati kita, yang merasa berkuasa di hati kita, yang merasa punya daya upaya dan kehendak apapun di dalam hati kita. Itulah setan yang terkutuk, yang selama ini selalu mensekutukan Allah, mensekutukan wujud Allah dengan wujud diri manusianya, yang selama ini mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusianya, yang selama ini mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusianya, yang selama ini mensekutukan kehendak, daya upaya dan ikhtiarnya Allah dengan kehendak dan daya upaya serta ikhtiar manusianya selama ini. Inilah setan yang terkutuk itu, yang mana setan yang terkutuk ini merasa dirinya lebih kuasa daripada Tuhan pencipta dirinya. Siapakah dia? Lah, dia kan selama ini diri kita sendiri yang merasa berkuasa daripada Allah, yang merasa berkuasa atas segala urusan-urusan kehidupan kita di dunia ini. Karena selama ini yang jadi imam bukan Allah, tapi diri kita lah selama ini yang menjadi imam, mengimami kehidupan kita sendiri selama ini. Jadi pada intinya selama ini kita belum bertuhan, kita belum beragama. Karena di hati kita yang ada, yang wujud, yang nyata bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendiri. Jadi kerajaannya setan yang terkutuk. Nah, mari kita renungkan. Apakah mungkin setan, apakah mungkin kafirin itu bisa ibadah kepada Allah? Mana mungkin hati yang kufur mengkufuri seluruh miliknya Allah bisa menyembah Allah? Tidak mungkin. Maka selama ini seluruh ibadah-ibadah kita sejak akil balik hingga setua ini, seluruh solat-solat yang pernah kita kerjakan, seluruh amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan, semuanya terbakar di dalam kerajaan setan yang terkutuk. Berarti selama ini kita tak pernah beramal apapun kepada Allah. Selama ini kitalah yang jadi Tuhannya kok. Selama ini kitalah yang menjadi penguasanya kok. Selama ini kitalah yang menjadi raja di rajanya hati kita sendiri kok. Seolah-olah kitalah yang mengerjakan semua itu, bukan Allah. Nah, bila sudah begini, berarti untuk melaksanakan sholat yang sejatinya sholat kan wajib masuk Islam dahulu, wajib mengenal Allah dahulu, wajib awwaluddin ma'rifatullah, wajib masuk agamanya Allah. Inna dina indallahil Islam, maksudnya pasrahnya hati kepada Allah, itulah Islam di sisi Allah. Jadi bukan Islam-Islam yang versi dohiriyah itu, bukan Islam-Islam yang versi hanya syariat saja itu, bukan Islam yang hanya lambang-lambang saja itu, bukan Islam yang di luar diri itu. Meskipun kita di luar diri, badan ini berislam ala secara syariat, tapi hati pun apalagi wajib masuk Islam agar sah seluruh apa yang dikerjakan oleh raga-raga ini. Bila hati tidak masuk Islam, bila hati tidak pasrah total jenderal kepada Tuhannya, manalah mungkin kita dapat disebut beragama dan bertuhan di sisi Allah. Jadi tinggal kita sendiri beragamanya mentuhankan manusia dan hawa nafsunya, apa beragama dan mentuhankan Allah sebagai pencipta diri manusia kita. Semua tergantung kita sendiri. Kalau menurut syariatnya kan demikian, tergantung kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu untuk beramal apapun wajiblah kita masuk Islam dulu, baru
disebut beramal dan beribadah di sisi Tuhannya. Jadi bila kita belum mengetahui bagaimana sih Islam itu, bagaimana sih beragama itu, bagaimana sih bertuhan itu, maka selamanya kita ini kufur. Kalau datang ajal menjemput dan syakaratul maut di saat hari pembalasan dan perhitungan, kita matinya mati su'ul khotimah. Kita matinya mati secara kafir dan disiksa di puncak azabnya siksa, yakni saat syakaratul maut. Jadi di dalam kehidupan ini kita sudah su'ul khotimah hingga menjelang syakaratul maut. Bila di saat hidup di dunia ini kita belum bertuhankan Allah di hati kita, meskipun kelihatannya kita ibadahnya banyak sekali di sisi manusianya, meskipun amal-amal kita, sedekah-sedekah kita banyak sekali di sisi manusianya, semua itu di sisi Allah kufur, karena hatinya mensekutukan Allah dengan hawa nafsunya yang mentuhani dirinya sendiri selama ini. Jadi saat ini pun kita tahu bahwa kita ini kufur atau Islam, bahwa kita ini husnul khotimah apa su'ul khotimah. Hanya orang-orang yang berimanlah yang tahu semua itu. Hanya orang-orang yang berimanlah yang tahu bahwa dirinya ahli surga atau ahli neraka. Bagi orang-orang yang belum bertuhan, bagi orang-orang yang belum beragama di sisi Allah, ya buta mata hatinya, dikira surga dan neraka itu sosok yang bisa ditemui nanti setelah mati. Surga dan neraka itu hanyalah sesebutan saja, semuanya sudah teraplikasi di dalam hati kita masing-masing. Bagi orang yang sudah bertuhan, yang sudah mentuhankan Allah, semua sesebutan itu akan sangat jelas sekali, sangat amat nyata sekali. Selama ini kan kita hanya ayang-ayang saja. Selama ini kan kita hanya bisa membayang-bayangkan saja. Jadi beragama dan bertuhannya kita selama ini kan hanya membayang-bayangkan saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf, saya minum dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bila kita sudah tahu pemaparan di dalam Uripe Allah channel yang sedemikian gamblangnya masih tidak bisa menembus hati Anda, sangat bahaya sekali. Jadi pemaparan di dalam Uripe Allah channel ini sangat amat mudah, sederhana dan gamblang. Tinggal kita merealisasikannya. Tinggal kita membuktikan sendiri di hati kita. Jadi hakikatnya, apakah mungkin manusia bisa dikatakan sholat? Apakah mungkin manusia dikatakan beribadah kepada Allah, sementara manusianya masih mentuhankan iblis dan setan di hatinya? Yang wujud di hatinya, yang esa di hatinya hanyalah hawa nafsunya lah sebagai Tuhan yang mentuhani segala hidup dan badannya, segala aktivitasnya di hatinya. Manalah mungkin kita bisa mengabdi beribadah kepada Allah, sementara kita tidak tahu kemana harus kita alamatkan ibadah-ibadah dan sholat kita ini. Tidak tahu alamatnya, ya dimakan, dibakar oleh hawa nafsunya sendiri. Buktinya setelah kita melaksanakan sholat dan ibadah, hati ini merasa lega. Itulah ganjarannya. Dan itulah pembakarannya. Jadi amal kita, sholat kita selama ini dibakar oleh kelegaannya, dibakar oleh hawa nafsu kita sendiri, dibakar oleh neraka jahanam yang dihuni oleh iblis dan setan yang terkutuk. Di mana? Di hati kita.
Jadi dengan merasa lega itulah membuktikan bahwa seluruh amal yang kita kerjakan masih diakui oleh diri manusia kita yang melakukannya. Ini bukti bahwa kita selama ini belumlah bertuhan, belumlah beragama di sisi Allah, di sisi Tuhan pencipta diri manusia kita. Maka dari itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi maknanya, aku berlindung kepada Allah dari diriku sendiri. Itu maknanya. Jadi jangan sampai diri manusia kita ini ada. Yang ada hanya Allah yang menghidupi manusianya. Pada intinya demikian. Bagaimana mungkin kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, sementara diri manusia kita merasa mentuhani seluruh aktivitas di dalam hidupnya. Muhal bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita teruskan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah arti secara umum, arti secara syariatnya, arti secara kebanyakan manusia. Karena manusia hanya sekedar tahu artinya saja, tidak mendalami, tidak masuk ke dalam arti yang hakikatnya, arti mutasyabihatnya, rahasia di dalam rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Selama ini kita tidak bisa menyaksikan, selama ini kita tidak pernah bisa merealisasikan bagaimana sih kasih sayangnya Allah itu. Selama ini yang kita tahu hanya kasih sayang diri manusia kita terhadap diri kita sendiri dan terhadap sesamanya, terutama keluarganya. Sementara kita yang jadi Allah, yang jadi Tuhan, yang mentuhani seluruh kasih dan sayang yang ada di hati kita, manalah mungkin kita bisa membuktikan, kita bisa menyaksikan kasih sayangnya Allah. Sementara hanya Allah lah yang Maha Pengasih dan yang lagi Maha Penyayang. Jadi kata Maha di sini ini tiada tunggalnya, tiada saingannya. Maha itu maksudnya hanya Allah, tidak ada yang lain. Yang lainnya tidak akan mampu punya sifat kasih dan sayang. Hanya Allah lah pemilik kasih dan sayang itu, bukan yang selain Allah. Sementara diri kita selama ini seolah-olah kitalah yang merasa kasih dan sayang. Seumpama kita mengasih nafkah kepada istri atau kepada anak-anak kita, seolah-olah kitalah yang merasa kasihan, merasa punya kasih dan sayang kepada keluarga kita, seolah-olah kitalah yang jadi Tuhannya. Inilah bukti bahwa kita selama ini mensekutukan kasih sayangnya Allah dengan kasih sayang diri manusia kita sendiri selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini tak beragama dan tak bertuhankan Allah, melainkan mempertuhankan syaitan yang terkutuk, yang nyatanya wujud diri manusia kita selama ini daripada wujud Tuhannya selama ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini makna hakikatnya, makna sejatinya, makna rahasia di atas rahasianya adalah bidzatillahirrahmanirrahim. Dengan zatnya Allah lah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Jadi bacaan bidzatillahirrahmanirrahim jangan direalisasikan di luar diri kita. Jadi bila baca Al-Fatihah jangan begitu, tetap membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi realisasi di dalam hati bidzatillahirrahmanirrahim. Dengan zatnya Allah lah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Jadi maknanya adalah
dengan zat Allah lah, dengan hayatullah lah yang memiliki kasih dan sayang. Jadi hanya Allah yang memiliki kasih dan sayang itu. Buktinya bila kita tidak ada hayatullah, buktinya bila kita tidak hidup, apakah kasih dan sayang itu ada? Bila kita tidak hidup, maka seluruh sesebutan yang ada di alam semesta ini tidak ada. Karena manusia ini berawal dari hal yang tak dapat disebut-sebut. Karena yang bisa menyebut bahwa manusia ini adalah manusia, ya penciptanya yang bisa nyebut-nyebut. Hanya penciptanya lah yang bisa berzikir, yang bisa ingat kepada diri zatnya sendiri. Jadi di hati kita tanamkanlah bidzatillahirrahmanirrahim. Ini babakan hati, bukan babakan syariat. Syariatnya tetap membacanya bismillahirrahmanirrahim, tapi hati mengaplikasikannya, mempraktekannya bizatillah, dengan zatnya Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah lah yang mengasihi sayangi manusia sejak dari tanah dahulu. Sejak dari tanah yang mati dihidupkanlah oleh zatnya Allah hingga diperjalankan tanah itu menuju tumbuh-tumbuhan, diperjalankan lagi tanah itu oleh hayatullah menuju ke buah-buahan, sayuran dan padi. Dengan kasih sayangnya Allah lah diperjalankan tanah yang mati itu menuju orang tua kita, berupa makanan yang dimakan oleh kedua orang tua kita, lalu dicerna oleh kedua orang tua kita. Siapa yang mencerna? Manusianya kah atau kasih sayang Tuhannya? Kasih sayang hayatullah yang mencernakan di dalam hidup yang menghidupi kedua orang tua kita. Kan Allah semuanya penguasanya. Tapi selama ini kita tidak memandangnya, tidak menyaksikannya, karena selama ini kita tidak bertuhan, karena selama ini kita tidak beragama. Bagaimana mungkin bisa menyaksikan Tuhannya? Karena selama ini kita merasa jadi Tuhan. Itulah repotnya. Maka dari itu dengan kasih sayangnya Allah lah dipilah-pilah saripati makanan itu menjadi sel sperma dan sel telur. Kemudian dipertemukannya ayah dan ibu kita, jadilah gumpalan darah. Dengan kasih sayangnya Allah, dengan bimbingan-bimbingan Allah, dengan penjagaan-penjagaan Allah, dengan pemeliharaan Allah, Allah menjaga dari mara bahaya. Allah memperjalankan dengan kasih sayangnya dari gumpalan darah menuju gumpalan daging. Maka di saat gumpalan daging itulah kita diingatkan kembali oleh Allah. Hidup yang menghidupi cikal bakal badan yang dari tanah itu sama hidupnya, sama zatnya ketika saat gumpalan daging. Jadi diingatkan kembali oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Kutiupkan rohku. Rohku itu ya ruhullah. Rohku itu adalah ya hayatullah, ya Allah sendiri yang memperjalankan seluruh apa yang diciptakannya. Jadi kehidupan manusia bukan berawal dari gumpalan daging. Seolah-olah kehidupan manusia itu berawal dari gumpalan daging yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kutiupkan rohku. Padahal sudah ditiupkan rohnya Allah ketika saat jadi tanah yang mati sampai menjadi gumpalan daging. Itu ya rohnya Allah, hidupnya Allah. Tanpa hidup, tanpa kehidupan, apakah ada proses-proses? Mana mungkin langsung jadi gumpalan daging tanpa ada proses-proses sebelumnya. Maka dari itu diingatkan kembali bahwa kutiupkan rohku. Jadi hidup yang saat di tanah dulu, roh yang saat di tumbuhan dulu, roh yang saat menjadi makanan buah-buahan, sayuran dan padi dulu, roh yang ada di kedua orang tua, itu roh yang sama, hidup yang sama, tiada bedanya hingga saat menjadi gumpalan daging. Itu maksudnya.
Itulah manusia dihidupkan yang pertama kalinya, yakni ketika saat di tanah dihidupi, diproses sampai menjadi bayi yang suci. Itulah proses kehidupan manusia yang pertama. Jadi manusia itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Jadi kita lanjutkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu yakni bidzatillahirrahmanirrahim. Dengan zatnya lah yang maha kasih dan maha penyayang. Jadi tanpa hidup maka tak akan ada kasih dan sayang. Bagaimana mungkin mayat bisa merasakan kasih dan sayang sementara mayat sudah tiada hidupnya? Jadi manusia bila ngaku-ngaku punya kasih sayang, berarti yang jadi Allah kan bukan Allah, manusianya. Inilah bukti manusia yang belum bertuhankan Allah. Mari kita lanjutkan surat Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, termasuk Tuhannya manusia. Segala puji Allah dengan seluruh ciptaan-ciptaannya. Segala puji Allah dengan seluruh alam semesta ini. Kita selama ini menyaksikan alam semesta ini, menyaksikan apa-apa dan menyaksikan siapa-siapa. Itulah tanda kebesaran Allah. Itulah tanda puja dan pujinya Allah yang kita saksikan. Yang mengadakan, yang menciptakan hanyalah Allah. Jadi selama ini kita tidak pernah menyaksikan Allah karena selama ini kita buta akan Allah. Jadi yang kita saksikan selama ini hanyalah ciptaannya saja. Pandangan mata kita, pandangan hati kita terpaut kepada makhluk. Tidak bisa menyaksikan Sang Khalik. Selama ini kan yang kita saksikan bentuk makhluknya. Kita luput menyaksikan siapa yang mengadakan, siapa yang menciptakan bentuk makhluknya itu. Selama ini kita hanya bisa menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta, pegunungan, pantai, hutan. Kita terjerat di dalam kemakhlukannya. Kita hanya menyaksikan keindahan makhluknya tanpa kita bisa menyaksikan keindahan dan puji-pujian kepada Sang Penciptanya. Karena selama ini di hati kita nyembah makhluk, nyembah setan yang terkutuk, maka apapun yang kita pandang pasti jatuh ke lembah neraka, jatuh kepada kemakhlukannya daripada menyaksikan Tuhan sebagai pencipta seluruh makhluk yang kita pandang itu. Jadi bagi manusia yang sudah beriman, yang sudah beragama dan bertuhankan kepada Allah, maka segala puja dan puji yang dipandangnya selalu kembali kepada Allah, bukan kembali kepada makhluk. Jadi bila nyata sudah hidup ini Allah, maka apa yang dipandangnya kembali kepada hidup. Jadi bila kita menyaksikan alam semesta, menyaksikan pegunungan yang indah, menyaksikan lautan yang indah, menyaksikan hutan-hutan yang indah, menyaksikan makhluk hayawan manusia yang indah, seluruhnya kembali kepada puja dan puji Hayatullah yang mengadakan itu semua. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertuhankan kepada Allah, pasti segala puja dan puji itu kembali kepada Allah Sang Pencipta alam semesta ini. Itulah makna Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan lagi Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sama dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi pembahasannya. Hanya Allah lah yang maha kasih dan maha penyayang. Bila di dalam hati kita mengaku bahwa yang menyayangi keluarga kita adalah diri kita, berarti kitalah Tuhannya keluarga kita. Mari kita lanjutkan. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ini yang terpenting bagi manusia yang belum beragama dan bertuhan di hatinya, maka akan dibalas
di saat hari perhitungan, maka manusia itu akan dibaiat paksa oleh Allah di saat sakaratul maut menjemput. Jadi baiatnya dengan paksa dan siksa, roji'unnya dengan paksa dan siksa bagi manusia yang belum bertuhan di hatinya. Mari kita lanjutkan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ini menyembah dan pertolongan. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sementara yang jadi Allah selama ini adalah diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita ketemu dengan pertolongan Allah sementara selama ini yang merasa bisa berbuat segala sesuatu di hati kita masih diri manusianya yang mentuhani dirinya sendiri, yang mempertuhankan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi menyembah kepada Allah dulu, jadi kenal kepada Allah dulu, baru kita bisa menyembah dan memohon pertolongan. Dari apa? Menyembah dan memohon pertolongan dari apa? Dari iblis kita sendiri, dari setan yang terkutuk kita sendiri selama ini, yang tidak bisa melewati wat siratal mustaqim menuju kepada Allah. Yang kita singgahi selama ini hanyalah an-nar, hanyalah neraka. Pengakuan diri manusianya, pengakuan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang mentuhani seluruh aktivitas kita selama ini. Jadi apabila kita sudah bertuhan kepada Allah, apabila kita sudah dibaiat oleh Allah, pasti kita selamat. Jadi yang dikeluarkan dengan paksa dan siksa adalah pengakuan diri kita selama ini sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan ini. Dilepas paksa di dalam baiatan akbar itu, sakitnya kata Imam Al-Ghazali seperti kambing disayat hidup-hidup, dan sakitnya 1000 kalinya. Dipisah-pisahkan antara kulit dan daging. Secara hidup-hidup sakitnya masih 1000 kalinya. Sangat amatlah pedih di puncak-puncaknya siksa anar itu. Guna untuk pensucian diri manusianya agar bisa roji'un kepada Allah dengan paksa dan siksa di syakaratul mautnya. Inilah bukti bahwa kita selama ini sudah mati su'ul khotimah. Endingnya saat hari pembalasan. Bila di dunia ini kita tidak mengenal Allah, tidak beragama dan mentuhankan Allah di hati kita, itulah su'ul khotimah, su'ul adab kepada Tuhan pencipta diri manusianya. Kalau di baiat kita selama masih hidup ini, baiatnya enak dengan rela dan ridho tanpa paksaan dan siksa. Kita kembali kepada Allah. Itulah ending dari segala ending pencarian manusia, yakni kembali kepada Tuhannya dengan rela dan ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi, maka jika hati sudah kembali kepada Allah, itulah yang disebut hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah. Hamba yang sudah mentauhidkan Allah di hatinya daripada mentauhidkan diri manusianya di hatinya. Wadkhuli jannati, dan itulah surga. Hakikat surga itu ya orang-orang yang beragama dan bertuhankan Allah. Itulah hakikat surga di sisi Allah. Itulah hakikat pahala di sisi Allah. Jadi bertuhan dan beragamanya sudah sangat amat nyata sekali, bukan bayang-bayang saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, artinya
yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi bagaimanakah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu? Yakni jalan orang-orang yang sudah rela dan ridho kembali kepada Allah. Semuanya akan terrealisasi di dalam baiat. Baik baiat sekarang atau baiat nanti setelah dicopoti semua apa yang kita akui sebagai milik kita. Setelah dicopot semua, disiksa dengan amat pedihnya, maka akan suci kembali seperti bayi. Sudah bersih dari kemanusiaannya saat manusianya sudah menjadi mayat. Dikafani kain putih, itulah tanda sudah suci kembali seperti sedia kala. Sudah kembali menuju ke alam sejatinya, ke alam asalnya. Dari tidak ada, terus ada, terus tidak ada. Jadi asalnya gaib menjadi gaib. Asalnya Allah wujud, kembali kepada wujud, kembali kepada esanya Allah, kembali kepada rahmatullah. Jadi sebenar-benarnya nikmat di sisi Allah, jadi sebenar-benarnya surga di sisi Allah itu yakni hamba-hamba yang sudah beragama dan beriman bertuhan di sisi Allah, yakni awaluddin ma'rifatullah, yakni mengenal Allah di hatinya daripada mengenal diri manusianya di hatinya. Yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya ya Allah, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, yakni hamba yang masih mentuhani dirinya sendiri, itulah hamba yang sesat. Jadi ini babakan hati, babakan permata hati, bukan babakan lahiriah. Jadi yang disaksikan oleh Allah bukan laku lahiriahnya, bukan ilmu syariatnya, bukan amal syariatnya, tapi hatinya. Di dalam hatinya itu yang ada singgah sananya setan yang terkutuk, ataukah singgah sananya Allah yang menguasai di dalamnya. Jika yang jadi penguasa di dalamnya adalah hawa nafsunya, setan yang terkutuknya, maka itulah hakikat jahanam, hakikat annar, hakikat siksa kubur, disiksa di dalam badan-badan yang dari tanah ini. Jadi orang-orang yang sesat itu yang di dalam hatinya belum bertuhan, belum beragama di sisi Allah, siapapun orangnya, apapun agamanya. Bila di hatinya masih hawa nafsunya yang berperan penting, yang berkuasa atas kehidupan dan badan ini, itulah orang-orang yang tersesat. Ibadahnya tersesat, amal sholatnya tersesat, semua kebaikan manusianya tersesat, karena yang disembah bukan Allah, yakni diri kita sendiri. Itulah kesesatannya di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya cukuplah kita membahas tentang rahasia di dalam surat Al-Fatihah ini. Semoga kita bisa memahami, semoga Allah fahamkan diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.